Ya, sebelum kita mulai videonya, silahkan klik keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini bagi teman-teman yang ingin memesan bukunya. Di sini ada fikih sholat berjamaah, ada panduan sholat praktis edisi lengkap, ada fikih praktis sholat, ada 99 tanya jawab seputar sholat. Di sini ada buku fikih haji, fikih bersuci atau toharoh. Ya, di sini juga ada kitab ya turoth, ya, fikih sholat dalam perjalanan, dan ada fikih jenazah. Ya, silahkan pesan dengan cara klik keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini atau di deskripsi video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di admin Quran online. Adapun isi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara sholatnya orang yang belum menghafal bacaan yang 5 yang wajib di dalam sholat? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada, ya, jadi dalam beberapa video sebelumnya memang kami telah menyebutkan ya tentang 5 bacaan yang wajib dibaca di dalam sholat, ya, atau 5 bacaan yang merupakan rukun sholat, ya, yaitu takbiratul ihram, bacaan surah al-fatihah, bacaan tahiyat akhir, bacaan salawat setelah tahiyat akhir, dan bacaan salam atau mengucapkan salam yang pertama. Ya, apabila seseorang mendirikan sholat ya, dan tidak membaca yang 5 ini, maka sholatnya tidak sah. Ya, ini bagi siapa? Bagi orang yang bisa. Ya, dia bisa membaca yang 5 itu tapi dia tidak membacanya, ya, maka sholatnya tidak sah. Ya, kemudian bacaan yang 5 tadi itu tidak harus dihafal. Ya, itu tidak harus dihafal. Ya, akan tetapi bagi orang yang pemula, ya, mungkin dia adalah seorang muallaf atau dia adalah seorang pemula yang ingin belajar sholat, maka dia boleh menulis bacaan yang 5 tadi, ya, lalu kemudian ya membawanya saat dia mendirikan sholat. Ya, mungkin bisa ditulis di kertas kecil. Ya, kalau belum bisa tulisan Arabnya, ya dalam bentuk tulisan Latin, ya kan yang panjang itu kan cuma Fatihah dengan bacaan tahiyat akhir, ya. Ditulis di kertas kecil lalu kemudian disimpan di saku bajunya. Ya, saat dia mendirikan sholat, ya ketika waktunya membaca surah Al-Fatihah, ya, dan membaca tahiyat akhir, dia keluarkan catatan yang berisikan surah Al-Fatihah dan bacaan tahiyat tersebut. Ya, hanya saja ketika mengeluarkannya itu jangan banyak bergerak. Ya, jangan sampai dia melakukan gerakan besar sebanyak 3 kali berturut-turut. Ya, itu dapat membatalkan sholatnya. Jadi ya cukup dia mengambil, meletakkan di depannya, lalu kemudian ia membacanya saat dia mendirikan sholat. Ya, atau ketika dia sholatnya di rumah misalnya, ya mungkin dia sholatnya di kamar, maka dia bisa menulis ya di kertas lalu kemudian ditempel di dinding rumahnya atau di dinding kamarnya. Ya, kemudian dia sholatnya menghadap ke situ. Ya, itu bisa seperti itu dalam rangka belajar bagi pemula. Ya, ya, kalau dia tidak bisa juga membaca juga tidak bisa, mungkin dia adalah orang yang tidak pernah sekolah, membaca tulisan Arab juga tidak bisa, membaca tulisan Latin juga tidak bisa, maka dia boleh mengganti bacaan surah Al-Fatihah itu dengan zikir-zikir yang lain. Ya, semisal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, saat waktunya membaca surah Al-Fatihah, dia mengucapkan la ilaha illallah sebagai pengganti surah Al-Fatihah. Ya, lamanya selama durasi bacaan surah Al-Fatihah. Ya, kalau misalnya seseorang itu ketika membaca surah Al-Fatihah durasinya 30 detik, maka dia mengulang-ulang surah Al-Fatihah saat berdiri selama 30 detik juga. Ya, begitupun nanti saat waktunya membaca tahiyat akhir dan sholawat, ya, ya dia menggantinya juga dengan zikir-zikir yang lain karena dia tidak bisa membaca juga. Ya, dia menggantinya dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, selama durasi seseorang membaca bacaan tahiyat akhir dan sholawat. Ya, kalau dia juga tidak bisa, mungkin dia tidak menghafal zikir-zikir yang lain juga. Ya, mungkin dia adalah betul-betul pemula atau betul-betul dia adalah seorang muallaf. Ya, kan kita tahu bersama, ya, orang muallaf itu, ya, coba kita perhatikan ketika mereka akan masuk Islam, saat dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu mereka berat.
Ya, kalau tidak menghafal apa-apa, maka sholatnya sambil diam saja tanpa membaca apa-apa. Ya, saat berdiri cukup dia diam saja tanpa membaca apa-apa selama durasi bacaan surah Al-Fatihah. Ya, demikian juga ketika tahiyat akhir. Ya, dia diam saja sepanjang sholat itu, dia diam saja. Hanya saja ketika berdiri dia diamnya selama ukuran bacaan surah Al-Fatihah. Ya, dan ketika ruku ya dia juga cukup dia tumaknina. Ketika i'tidal tumaknina, yaitu diam sejenak. Ya, kemudian ketika sujud juga seperti itu tanpa membaca apa-apa tapi tetap tumaknina. Ya, jadi seperti itu kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada. Ya, jadi sholat itu mudah. Ya, tentunya di samping itu dia terus belajar dan belajar sampai insya Allah kemudian akhirnya nanti bisa sholat dengan yang semestinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim.